Ratusan mahasiswa IPB terjerat pinjaman online hingga ratusan juta rupiah karena sering mendapatkan teror oleh debt collector yang terus menagih para korban melaporkan kasus ini ke Polresta Bogor Kota. Terbawa janji manis keuntungan hingga jutaan rupiah, sejumlah mahasiswa IPB University terjerat pinjaman online. Kasus penipuan investasi online ini berawal ketika sejumlah mahasiswa diajak kerjasama investasi untuk membesarkan usaha toko online dengan keuntungan 10% setiap penjualan produk di semua aplikasi online. Hingga pada akhirnya, para mahasiswa pun tergiur. Dari 162 mahasiswa yang mengaku terjerat pinjaman online, sebagian sudah melaporkan kejadian ini ke Satreskrim Polres Bogor Kota, namun sebagian lain masih menutup diri karena takut ketahuan orang tuanya. Dari awal emang dijelaskan proyeknya ini emang niatnya untuk menaikkan rating toko yang dimiliki oleh si pelaku ini. Kita disuruh mengaktifkan laku-laku, Shopee Pay Later, Shopee Pay Pinjam, dan juga ke Redivo gitu. Nah, feedback yang kita dapat adalah 10% dari total limit pinjamannya itu. Misalnya dari saya sendiri, Redivo mendapatkan pinjaman 3 juta, berarti saya sendiri mendapatkan keuntungan 300.000, dan semua keuntungan itu niatnya emang untuk kepanitiaan kami gitu. Kegiatan lah ya? Kegiatan ya, event acara di kampus lah. Kami tentu saja merasa prihatin ya atas kejadian ini, dan sejumlah mahasiswa kami 100 lebih ya terlibat menjadi korban dari pinjaman online ini. Dan tentu saja IPB sangat memperhatikan hal ini. Saat ini kami sedang mengumpulkan data, meng-cross-check kembali, dan melihat kenapa sebab-sebabnya apa yang terjadi gitu sebenarnya ya. Dan saat ini kami melalui para wakil dekan di setiap fakultas sedang cross-check satu-satu masing-masing yang datanya sudah lengkap, kita dapat kontaknya, itu sedang kami telusuri. Hingga kini pihak IPB meminta mahasiswa yang menjadi korban segera melaporkan ke IPB untuk didata dan diberikan bantuan hukum. Dari Bogor, Jawa Barat, Usep Saripudin, TV One mengabarkan. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung pemirsa dengan Wakapolres Bogor Kota AKBP Ferdi Irawan. Selamat sore Pak Wakapolres. Selamat sore Mbak Tiara. Baik, sudah sejauh mana Pak terkait dengan penyelidikan mengenai kasus ini? Baik. Jadi pada kesempatan sore hari ini dapat saya jelaskan bahwa untuk saat sekarang ini Polresta Bogor Kota ini sudah menerima 2 laporan polisi yang sudah kita tangani. Kemudian diikuti lagi ada 29 laporan pengaduan yang sementara menyusul yang sedang kita laksanakan penelitian. Apakah sudah bisa memenuhi unsur untuk dinaikkan ke proses laporan polisi dan penyidikan. Kemudian dari keterangan-keterangan para saksi maupun korban terhadap 2 laporan polisi dan 29 laporan pengaduan ini, total nama korban yang sudah terdata ini sebanyak 311 orang, yang mana sebagian besar adalah mahasiswa IPB. Kita sedang melaksanakan pendataan. Yang jelas untuk laporan polisi dan 29 pengaduan itu semua korbannya adalah berasal dari mahasiswa IPB. Kemudian dari 311 nama-nama korban yang sudah masuk ke Polresta Bogor Kota, ini didapat total nilai kerugian sebesar kurang lebih 2,1 miliar berupa pinjaman yang harus dibayarkan oleh para korban ini kepada pinjaman online. Kemudian dapat saya jelaskan untuk modus operandi yang dilakukan oleh terlapor atau terduga pelaku ini, yaitu tadi mengiming-imingi untuk bekerja sama secara online. Awalnya adalah untuk menaikkan rating daripada toko online milik terduga pelaku. Kemudian setelah itu kepada para korban ini ditawari untuk investasi di bisnis online daripada pelaku ini dengan nilai pembagian hasil adalah sebesar 10% setiap bulannya. Tetapi syarat yang disampaikan oleh pihak terduga pelaku ini bahwa untuk modal investasi online ini, para korban ini
diarahkan ya untuk meminjam secara online melalui beberapa aplikasi pinjaman online. Sehingga setelah mereka menerima dana pinjaman online tersebut, dana tersebut oleh para korban ditransferkan ke rekening milik terduga pelaku. Faktanya bahwa ternyata sebagian besar daripada para korban ini nilai investasi yang dijanjikan itu tidak dibayarkan. Sehingga saat sekarang ini mereka mendapatkan tagihan atau ada kewajiban yang harus mereka bayar kepada pinjaman online yang sudah mereka lakukan peminjaman. Kurang lebih kronologisnya seperti itu, Mbak Tiara. Baik, Pak Ferdi, ini kan kalau dari informasi korban, mereka sempat mendapatkan ancaman ataupun juga desakan dari debt collector yang dimana kita ketahui ini memang sudah tidak diperbolehkan begitu. Sikap dari kepolisian sendiri seperti apa, Pak Ferdi? Baik, jadi dapat saya jelaskan terkait dengan masalah penagihan yang mungkin diikuti dengan adanya ancaman kekerasan, itu memang sudah tidak diperbolehkan dan itu kecenderungannya adalah bisa melanggar ataupun ada pidana yang dilanggar ketika ada ancaman kekerasan. Saat sekarang ini kami sedang melakukan pendataan real berapa sebenarnya jumlah korban dari terduga pelaku ini. Kemudian nanti kita akan melakukan pendampingan dan berkoordinasi kepada pinjaman-pinjaman online yang ada bahwa ternyata para korban ataupun para debitur yang sudah melakukan pinjaman online ini ternyata mereka melakukan hal tersebut karena diiming-imingi ataupun ditipu oleh terduga pelaku yang mengajak mereka kerjasama secara online. Kalau sekarang ini yang akan kami lakukan. Baik, kalau sebaran dari pelaku sendiri ini sudah terlacak atau belum, Pak Ferdi? Dan kemudian ada berapa yang kemudian diburu atau dituju oleh pihak kepolisian? Kalau dari laporan yang kita terima, itu mengarah kepada satu nama terlapor, dan ini sedang kita laksanakan penyelidikan dan pencarian terhadap terduga pelaku ini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang mengarahkan orang untuk meminjam kepada pinjaman online, menyerahkan kepada yang bersangkutan, tetapi investasi tersebut tidak berjalan dan para korban sekarang ini sedang ditagih atau memiliki kewajiban untuk membayarkan pinjaman yang sudah mereka pinjamkan karena iming-iming daripada terduga pelaku. Kalau dari wilayah Anda sendiri, Pak Ferdi, di Bogor Kota ini apa memang masih marak begitu pinjaman online yang memakan korban hingga ada ancaman-ancaman juga di sana? Kalau dari laporan-laporan lain yang kami terima, ada cukup ya tidak banyak, tetapi ada beberapa laporan seperti ini. Tetapi memang rata-rata korban ini terlibat pinjol ini karena ketidaktahuan mereka. Jadi mereka diiming-imingi mendapatkan hadiah, kemudian harus mengklik aplikasi tertentu, tanpa mereka sadari ternyata aplikasi tertentu tersebut merupakan pinjaman online. Sehingga ketika mereka sudah menerima dana pinjaman, mereka ditagih-tagih pembayaran, dan dari laporan-laporan yang diterima, memang dalam penagihannya terkadang ada ancaman-ancaman terhadap para pelaku peminjaman ini yang diduga dilakukan oleh debt collector daripada pinjaman online ini. Seperti itu. Baik, terima kasih atas informasi yang sudah diberikan. Wakapolres Bogor Kota AKBP Ferdi telah bergabung bersama kami di TV One. Terima kasih, Pak. Terima kasih Mbak Tiara, selamat sore.